Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana kabar sahabat-sahabat muda semua? Mudah-mudahan kembali menemukan semangat baru ya, setelah menjalani periode yang sangat berat, yaitu ujian tengah semester dalam 2 pekan kemarin. Saya yakin teman-teman sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk berlari lebih kencang ya, karena pertengahan semester yang kedua tentu akan berisi tantangan-tantangan yang tidak kalah berat dibandingkan dengan paruh pertama. Tapi saya yakin dengan rasa optimisme yang tinggi dari kita semua, dari teman-teman semua, maka insya Allah teman-teman bisa melewati paruh kedua ini dengan mulus. Ya. Sahabat muda akuntansi, kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu pasca UTS, yaitu bab 8 di bukunya Pak Gieso, masih di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 bersama saya Puji Wibowo di kelas 340. Nah, di chapter 8 bukunya Pak Gieso ini kita akan diajarkan pada sebuah materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menilai sebuah persediaan. Seluk-beluk persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan itu merupakan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Dari mulai perusahaan itu membeli atau memproduksi barang itu sendiri, sampai bagaimana perusahaan itu bisa menjual barang, memperlakukan barang itu setelah keluar dari perusahaan itu di treatment seperti apa. Dan bahkan nanti kita jumpai ada kasus-kasus unik ya, bagaimana kita menghitung COGS di akhir tahun, bagaimana kita bisa menghitung COGS di setiap transaksi ya. Kemudian ada kasus-kasus nanti yang sangat spesial seperti adanya barang titipan, kemudian ada barang yang bisa dibeli kembali ya, atau barang yang dijaminkan. Ini adalah hal-hal yang unik yang kita jumpai di dalam chapter 8 ini. Tentu saja ini mungkin dulu kita tidak sempat belajar di pengantar akuntansi 1 karena memang materinya tidak sedalam sekarang. Tapi mudah-mudahan pembelajaran di pengantar akuntansi 1 dan 2 yang teman-teman dapatkan kemarin akan memberikan basis yang kuat dalam mempelajari materi hari ini. Nah, teman-teman semua, materi penting yang kita pelajari di dalam chapter 8 ini, Pak Keso memberikan 4 hal penting, yaitu isu-isu tentang inventory, ya, apa saja, dari mulai klasifikasi, kemudian arus biayanya, bagaimana cara kita mengendalikan inventory, maupun bagaimana kita bisa menghitung cost of goods sold. Ya. Kemudian Pak Keso juga memberikan pemaparan mengenai bagaimana COGS itu dihitung ya, atau barang-barang dihitung di dalam inventory, atau biaya-biaya yang dihitung di dalam inventory. Jadi barang fisiknya sendiri maupun biaya yang terkait dengan barang itu. Ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana kita membuat asumsi dari aliran biaya berkaitan dengan persediaan. Apakah kita mengasumsikan specific identification, artinya setiap barang-barang itu benar-benar secara spesifik bisa kita identifikasikan, barang ini yang masuk ke perusahaan, dan barang ini yang kita jual ke pelanggan kita. Atau kita menggunakan metode atau asumsi rata-rata. Bahwasanya semua barang itu dengan harga jual yang bervariasi akan dibuat rata-rata untuk membentuk cost per unitnya. Ya. Atau menggunakan asumsi FIFO, first in first out. Ya. Barang yang datang duluan, maka dia akan dianggap keluar duluan. Sehingga barang yang terakhir diasumsikan memiliki harga pokok dengan harga yang terkini. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana efek-efek dari kesalahan inventory ya kalau kita melakukan kesalahan dalam perhitungan inventory maupun kesalahan dalam mencatat pembelian dan persediaan itu sendiri. Secara umum teman-teman semua, learning objective yang pertama dari Pak Gieso ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk bisa memberikan gambaran secara umum. Apa sih sebenarnya perbedaan ya ataupun klasifikasi berkaitan dengan inventory itu sendiri ya. Secara umum Pak Gieso itu menjelaskan pada kita bahwasanya inventory itu hakikatnya salah satu daripada 2 kriteria ini. Yaitu pertama, itu adalah merupakan barang yang ditahan untuk dijual, artinya barang dimiliki untuk dijual dalam proses normal perusahaan. Ya, misalkan perusahaan punya
Indofood ya, punya pabrik pabrik tepung, tepungnya bisa dijual ya, ataupun tepungnya diproduksi menjadi mie instan. Itu adalah barang-barang yang memang digunakan, ditahan untuk proses bisnis yang normal perusahaan. Atau kita melihat ada Carrefour, ada Giant, itu adalah perusahaan-perusahaan retail ya, perusahaan-perusahaan retail yang memang menahan barang-barang di supermarket mereka untuk dijual langsung dalam proses bisnis normalnya ya. Atau barang itu digunakan untuk proses produksi. Yang digunakan untuk proses produksi sehingga akan dijual lagi. Jadi barang itu tidak langsung dijual tapi diproses kembali. Diproses kembali untuk menjadi sebuah barang dengan nilai yang lebih tinggi ya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menjual barang jadi tadi. Jadi dari dua item ini kita bisa simpulkan bahwasanya yang namanya inventory itu pasti akan berkaitan dengan dua jenis perusahaan ini, yaitu merchandising company atau manufacturing company ya. Jadi persediaan itu akan selalu melekat kepada dua jenis ini ya, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang itu dia membeli barang untuk dijual kembali, tapi kalau manufaktur membeli barang, membeli bahan baku untuk diolah dulu menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi untuk dijual kepada pelanggannya. Nah, di sini tidak ada perusahaan jasa, karena hakikatnya perusahaan jasa itu tidak menjual inventory, ya, karena perusahaan jasa dia menjual jasanya, bukan berupa barang yang secara kasat mata bisa kita lihat, ya. Maka inventory hubungannya sama dua perusahaan ini. Nah, ini sebagai contoh teman-teman semua bagaimana klasifikasi inventory yang ada di merchandising company ya. Ini contohnya dari sebuah perusahaan Carrefour, kita kenal Carrefour dari Indonesia banyak ya. Meskipun akhir-akhir ini juga Carrefour juga goncang juga ya dengan adanya pandemi ini. Ada beberapa outlet yang tutup ya. Nah, kalau perusahaan dagang itu dia mengenal hanya satu inventory, satu akun inventory ya. Satu inventory dan di mana dia membeli barang itu untuk siap dijual kembali ya. Maka kalau kita lihat di statement of financial position perusahaan Carrefour ini kan perusahaan dagang ya, maka di sini hanya ada satu jenis inventory, itu inventories. Tidak ada jenis inventory yang lain. Ya, ini berbeda dengan kalau teman-teman lihat di akuntansi pemerintah ya, persediaan di akuntansi pemerintah itu tidak hanya barang yang siap dijual, tapi juga barang yang digunakan untuk operasional kantor. Itu kan bedanya gitu ya. Jadi yang di di komersil itu supplies itu office supplies, factory supplies itu di pemerintahan menjadi persediaan semua. Nah, tapi kalau di swasta memang strict sekali, terutama di perusahaan dagang, dia hanya memiliki satu jenis inventory, itu barang dagang, barang yang dibeli untuk dijual kembali, gitu ya. Sebenarnya prinsip perusahaan dagang ini kan kita lihat di toko-toko tetangga kita ya, toko-toko kelontong, barang sembako semacam itu perusahaan dagang karena mereka beli barang untuk dijual kembali kepada kita tetangganya. Ya, itu perusahaan dagang dalam arti yang sangat kecil ya. Dalam takaran yang paling kecil adalah toko-toko sembako yang ada di kanan kiri rumah kita. Ya, ini perusahaan dagang. Kemudian kalau perusahaan manufaktur, contohnya di sini Nissan ya, perusahaan Nissan itu kan perusahaan yang merakit mobil ya. Maka kita lihat di sini ada 3 akun persediaan, yaitu raw material atau bahan mentah, kemudian work in process barang setengah jadi, atau finished good barang yang sudah jadi. Nah, kita lihat di statement of financial position-nya mana yang ada di persediaan. Nah, di sini ada 3 nih ya. Yang atas pasti yang sudah siap dijual, merchandise and finished good. Di bawahnya ada work in process, yang paling akhir adalah raw material. Jadi ini yang siap dijual, ini barang setengah jadi, dan ini yang bahan bakunya. Ini teman-teman sudah pelajari dan sudah familiar di akuntansi biaya 1 ya. Bagaimana alir pencatatan dari persediaan ini? Teman-teman pasti sudah paham ya. Kalau dia perusahaan dagang, sederhana sekali. Dari mulai cost of good purchase, dia akan menjadi cost of goods sold ya. Maka langsung masuk catatan ya. Sementara kalau manufacturing company, dia harus mengelompokkan persediaan ini ke dalam 3 dulu. Ada raw materialnya, ada labor-nya, kemudian ada factory overhead ya. Raw material yang dibeli tidak semuanya digunakan ya. Hanya material yang digunakan saja yang akan masuk ke dalam work in process ya. Kemudian actual labor cost pun tidak semuanya dibebankan ke work in process, hanya yang di-applied saja ya. Nanti ada mengenal FOH applied ya. Nah, ini di sini ya. Kemudian actual overhead juga dikeluarkan, tapi tidak semua actual yang diaplikasikan atau dibebankan ke WIP.
hanya yang dibebankan ke EBIP saja yang menambah cost of goods manufactured. Menjadi cost of goods manufactured, ini akan berubah menjadi cost of goods sold. Ini teman-teman sudah pelajari di akuntansi biaya. Nah, ini cuma mengulang saja ya. Nah, jadi secara umum teman-teman kalau kita melihat dari komponen inventory, apa saja sih yang mempengaruhi inventory, maka kita akan melihat cost ataupun biaya-biaya yang berkaitan sama inventory itu satu, beginning inventory-nya ya, berapa nilai dari persediaan awalnya ya. Kemudian berapa cost persediaan yang dibeli ya, cost of goods purchased. Ya. Ini akan menghasilkan ya cost of goods available for sale. Kan gitu ya. Barang ya biaya barang yang siap untuk dijual ya. Kemudian setelah dikurangi dengan ending inventory-nya berarti barang yang tidak terjual, maka itulah yang dimaksud dengan cost of goods sold atau dibalik ya. Cost of goods available for sale dikurangi cost of goods sold, maka akan menghasilkan ending inventory. Sama aja ya. Nah, melihat komponen-komponen ini, maka kita mengenal seperti yang teman-teman pelajari di pengantar akuntansi 1 dan 2, maka ada dua tipe sistem bagaimana kita memaintain inventory records ya, catatan inventory ya. Apakah kita menggunakan metode perpetual sistem atau menggunakan sistem periodik? Memang beda Pak antara perpetual sama periodik. Oh beda. Ya, namanya perpetual itu dia akan selalu mencatat dari mulai pembelian barang-barang inventory sampai jual. Ya, dia akan mencatatnya sebagai inventory. Sementara kalau periodik kita tahu kalau dia beli inventory tidak dicatat sebagai inventory, tapi dicatat sebagai pembelian atau purchase. Nah, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, teman-teman semua, pertama kita mengingat kembali ya, apa sih perpetual system ya? Perpetual system itu di mana kalau perusahaan itu satu membeli merchandise ya, maka dia akan mendebit ke inventory. Ya, jadi kalau dia membeli, maka dia mendebitnya adalah inventory dan mengkreditnya nanti account payable atau cash, gitu ya. Perpetual, dia langsung catatnya ke inventory. Kemudian kalau ada freight in, ongkos-ongkos itu, maka akan didebit ke inventory langsung. Dia akan langsung menambah nilai inventory kalau ada ongkos-ongkos kirim, ya. Sementara kalau ada purchase returns and allowances, ada pengembalian pembelian, ataupun ada purchase discounts, maka akan dikreditkan ke inventory. Inventory-nya langsung berkurang. Nah, jadi dia tidak memunculkan ya item-item khusus tentang purchase returns and allowance atau purchase discounts, tapi langsung dia ini mengurangi nilai inventory, gitu ya. Sebaliknya kalau freight in dia akan menambah nilai inventory. Berikutnya kita ingat kembali bahwa perpetual itu juga mengenal cost of goods sold-nya di debit dan inventory-nya akan dikredit setiap ada penjualan. Jadi setiap perusahaan itu menjual barang, maka akan selalu dicatat dua kali ya, yaitu COGS pada inventory ya, COGS debit inventory-nya kredit, kemudian yang berikutnya adalah dia account receivable dan kreditnya adalah sales. Akan selalu begitu ya. Akan selalu ada dua jurnal kalau dia menggunakan sistem perpetual. Ya, diingat lagi ya. Kemudian subsidiary anak perusahaan dia akan mencatat bukan anak perusahaan ya. Di sini subsidiary ini bukan anak perusahaan tapi buku besar pembantu ya. Akan mencatat dan menunjukkan berapa jumlah dan biaya dari masing-masing tipe perusahaan, tipe persediaan yang ada di perusahaan. Ya. Jadi buku besar pembantunya akan membreakdown ya. Ini setiap jenis-jenis persediaan itu jumlahnya berapa dan masing-masing cost-nya berapa. Gitu ya. Maka kita bisa nyebut juga yang namanya perpetual system itu sebagai continuous record ya. Continuous record yaitu dia akan selalu menghitung antara inventory dan cost of goods sold-nya. Ini ya jelas ya perpetual. Dia selalu ada transaksi inventory di debit atau transaksi inventory di kredit. Nah, berbeda dengan periodik ya, teman-teman semua ya. Kita ingat kembali kalau periodik system itu ketika dia membeli merchandise, maka dia tidak mendebit sebagai inventory tapi sebagai purchase. Ya. Beda ya. Tadi sebagai langsung inventory, ini enggak, ini sebagai purchase dulu ya, pembelian. Kemudian nanti kalau ada purchase, ini belum nggak ada di sini ya, saya tambahin kalau ada purchase discount, ya dia akan menjadi kontra akun dari purchase di laporan laba ruginya. Atau purchase returns and allowance itu juga akan menjadi kontra akun, itu akun pengurang ya, akun lawan dari purchase. Beda kalau tadi yang
perpetual ya, dia langsung mengurangi nilai inventory kalau ini akan ditandingkan ya di laba ruginya. Nah, ending inventory-nya ditentukan melalui perhitungan fisik persediaan. Akan selalu ada kalkulasi fisik dari persediaan di akhir tahun berapa. Dari situ nanti akan bisa menghitung cost of goods sold. Ya, jadi cost of goods sold-nya baru diketahui akhir tahun. Caranya gimana? Dia tahu bikin inventory-nya, kemudian dia tahu nilai purchase-nya, purchase net tadi setelah dikurangi return allowance dan purchase discount, kemudian ini goods available for sale dikurangi ending inventory berdasarkan apa? Berdasarkan physical account. Ya. Sehingga akan ketemu cost of goods sold. Ini berbeda dengan perpetual tadi ya. Kalau perpetual, tadi cost of goods sold-nya langsung ketahuan. Kenapa? Karena setiap menjual barang akan selalu mendebit cost of goods sold. Nah, kalau di sini, di periodik, cost of goods sold nanti terakhir setelah melihat hitung-hitungan fisiknya ada berapa, disitulah akan menjadi cost of goods sold. Iya Mbak, Mas. Diingat-ingat lagi ya. Nah, coba kita sekarang melihat perbandingan perpetual dan periodic system yang digambarkan oleh Pak Geso. Ya, di sini misalkan sebuah perusahaan namanya Vesmire Company. Ya. Vesmire Company ini punya transaksi selama tahun berjalan sebagai berikut. Dia punya persediaan awalnya 100 unit, di harga pokok pembeliannya $6, sehingga nilai inventory-nya dari beginning inventory adalah $600. Ya. Nah, kemudian selama 1 tahun itu dia membeli 900 unit, masing-masing unit harganya $6, sehingga nilainya $5.400. Dia menjual 600 unit di harga $12, sehingga nilainya $7.200. Dan ada ending inventory-nya per 100 unit ya, karena tadi kan 100 tambah 900 ya. Kalau dijual 600 berarti memang ending inventory-nya tinggal 400. Jadi gitu ya. 100 tambah 900 kurangi 600, ini ending inventory-nya. Ininya cost-nya juga tetap $6 sama dengan ini. Nah, coba kita mencatat ini baik dalam perpetual maupun periodik gimana ya dengan transaksi seperti ini. Nah, di sini ada perbandingan ya, dua sistem pencatatan, apakah inventory-nya dicatat menggunakan sistem perpetual atau sistem periodik. Pertama, ketika ada bikin inventory, maka dua-duanya tidak perlu dicatat. Karena apa? Karena bikin inventory kan hasil dari pencatatan tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Sehingga nilai bukunya sudah terbawa di awal tahun. Ya, nggak perlu dicatat lagi. Oke. Kemudian, nah ini, ketika perusahaan membeli 900 unit dengan harga $6, maka di sistem perpetual dia akan mendebit inventory 900 kali 6, 5.400, dan mengkredit accounts payable atau cash, tergantung pembayarannya dia ngutang atau cash. Biasanya sih ngutang. Ya, kalau bisa ngutang, kenapa harus cash? Gitu kan ya. Nah, ketika dia jual, maka pencatatannya 600 unit per $12 ya. Maka $12 ini kali 600, 7.200. Account receivable pada sales revenue. Ini baru satu. Tapi ditambah COGS sama inventory. Ya, tadi COGS-nya berapa? Kan belinya kali $6. Ya, kali 600 yang dijual. Berarti 3.600. Tuh, dia langsung ketahuan COGS-nya. Sehingga di akhir tahun, ketika ada ending inventory sebesar 400 unit dan masing-masing unitnya $6, ya dia nggak perlu mencatat ya. Itu sudah sebuah keniscayaan ketika tadinya dia mencatat inventory sebesar 900 unit ditambah dengan beginning inventory 100 unit, kemudian dia mengkredit inventory sebanyak 600 unit, maka di akhir tahun pasti ada sisanya yaitu 400 unit. Dia nggak perlu nyatat lagi. Nah, ini berbeda teman-teman semua ya, sehingga ini langsung muncul di sini, angkanya nggak perlu dicatat lagi. Berbeda dengan periodik, karena periodik itu ketika pembelian dia nggak mencatat atau tidak mendebit inventory, tapi dia mendebit akun purchase pembelian. Ya. Kemudian ketika dia jual, dia hanya mencatat satu ini aja, account receivable pada sales revenue. Dia tidak mencatat COGS pada inventory enggak. Maka ketika di akhir tahun baru dia hitung nih, oh ternyata Pak, masih ada di akhir tahun itu ini 2.400. Oke. Berasal dari mana? 400 kali 6. Berarti kalau begitu, kita lihat kan kalau 2.400, berarti COGS-nya berapa dong? Dihitung-hitung. Ini ada rumusnya ya. Ingat nggak rumusnya ini? Beginning inventory ya, ingat ya. Ditambah dengan purchase ya.
dikurangi dengan ending inventory, maka dia adalah COGS, gitu kan ya. Nah, tadi beginning inventory-nya berapa Mas Mbak? 600 ya, ditambah 5.400, 6.000 ya, dikurangi ending inventory-nya 2.400, maka COGS-nya adalah 3.600 ya. Ini mengingatkan kembali rumus yang teman-teman pelajari di pengantar akuntansi ya. Temu sehingga berarti tinggal prosesnya dibalik 5.400, inventory awalnya juga dibalik 600 ya, tinggal segini. Jadi tingginya kan sama ya, COGS-nya sama-sama 3.600, cuman ini ketahuan ketika transaksi, ya ini ketahuan di akhir tahun. Nah, terserah, kita pasti ada yang nanya, Pak, sebaiknya perusahaan pakai perpetual atau pakai periodik ya, Pak? Nah, ini tergantung perusahaan itu punya sistem pencatatan yang bagus nggak, punya aplikasi nggak. Kalau persediaannya itu sudah banyak banget macam-macam, maka perpetual itu lebih valid ya. Karena dia tidak perlu ngitung satu-satu jenis perusahaan yang persediaan yang macam-macam ya. Ya, cuman kalau perpetual itu benar-benar mengandalkan catatan, dia tidak cek fisik ya. Berbeda dengan periodik, dia benar-benar ngecek fisik. Ya, maka kalau di pemerintah itu dua-duanya dilakukan, meskipun pemerintah menerapkan perpetual system, tapi pemerintah tetap ada inventarisasi fisik. Ya, itu kalau pemerintah dia ada di tengah-tengah gitu ya. Ya. Nah, gimana sih Pak kita melihat inventory cost flow-nya ya? Oke, aliran daripada biaya-biaya inventory ini gimana? Misalkan ini ada kasus khusus nih. Di akhir tahun, secara perpetual inventory account itu melaporkan saldo inventory-nya $4.000. Menurut data 4.000. Nah, ini juga bukan berarti terus perpetual terus merem gitu kalau ada kesalahan ya. Ternyata physical sudah dihitung di fisik, inventory-nya kok cuma 3.800. Berarti perlu ada jurnal penyesuaian untuk meng-write down ya, menurunkan, menghapuskan selisihnya, yaitu inventory over and short ya, kelebihan atau kekurangan inventory pada inventory ya. Jadi tetap nanti dicek seperti ini, inventory over dan short. Ya. Inventory over and short kalau dia di debit berarti dia akan menambah COGS. Ya. Mengadjust COGS kan. Nah, ataupun kadang-kadang dia tidak mengadjust COGS tapi bisa jadi dia masuk ke other income dan expense. Nah, jadi ada dua ya metodenya ya. Apakah inventory over and short ini dicatat sebagai penyesuaian COGS atau yang akan menambah COGS kalau dia memang ada di debit ya, atau dia dianggap sebagai other income or other expense. Ya, tergantung kebijakan dari perusahaan. Nah, teman-teman semua, yang tidak kalah penting dari persediaan itu adalah bagaimana persediaan yang demikian banyak ragam dan harganya itu bisa dikendalikan oleh perusahaan. Ya. Nah, setiap perusahaan itu pasti, semua perusahaan itu pasti membutuhkan adanya verifikasi secara periodik dari catatan-catatan terkait dengan persediaan. Ya, dicek terus catatan-catatan perusahaan ya. Dengan apa? Dengan aktual count-nya, perhitungan aktualnya, mau berat maupun ukuran-ukurannya. Ya. Kemudian pencatatan akan dibandingkan dengan detail inventory cost record-nya ya. Jadi counts-nya itu perhitungan fisiknya akan dibandingkan dengan inventory cost. Karena keperluan audit kan gitu ya. Namanya audit itu harus membuktikan apakah catatan sama dengan bukti fisiknya. Gitu. Maka perusahaan tetap sebaiknya menggunakan physical inventory gitu ya. Menjelang akhir tahun ya. Untuk benar-benar bisa melaporkan kuantitas persediaan secara lebih tepat di laporan tahunan mereka. Jadi sebenarnya kalaupun perpetual juga sebenarnya perusahaan tetap membutuhkan cek fisik ya. Cuma cek fisiknya tidak serepot yang di periodik sistem karena dia sudah punya dasarnya, sudah punya angka dulu, dia cek di fisiknya. Nah, enak. Beda dengan periodik tadi kan nggak punya catatan COGS nih, dia harus benar-benar teliti ngitungnya ya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan persediaan itu dengan cara membandingkan catatan-catatan sepanjang tahun, memverifikasi catatan sepanjang tahun, ataupun membandingkan catatan dengan persediaan fisiknya, maka
kita bisa menghitung COGS, gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, secara umum tadi kan sudah saya utarakan sebelumnya ya, bagaimana cara hitung COGS, bikin inventory, ditambah ini purchase-nya ya, dikurang ada inventory, menghasilkan COGS. Nah, isu yang menarik berkaitan dengan inventory juga bahwasanya ada barang-barang yang memang bisa diakui sebagai inventory. Kalau gimana? Tergantung ini saat pembelian atau saat penjualnya pakai apa, pakai metode apa gitu ya. Jadi perusahaan itu akan mengaku inventory dan accounts payable pada saat perusahaan itu dapat mengontrol aset tersebut. Jadi kapan perusahaan itu bisa mengontrol aset tersebut? Ketika perusahaan tetap bisa mengendalikan aset tersebut, maka aset itu yang berupa persediaan akan dicatat sebagai inventory. Ya. Dan kemudian perpindahan kepemilikan itu juga sering digunakan untuk menentukan kontrol. Apakah sudah terjadi perpindahan kepemilikan belum? Nah, kalau belum terjadi perpindahan kepemilikan, maka kontrol perusahaan masih ada. Nah, di sini lah perlunya memahami hak-hak dan kewajiban berkaitan dengan inventory itu. Nah, teman-teman sudah ingat itu yang sering jadi diskusi kemarin juga keluar soal ujian ya, di TS itu banyak yang salah teman-teman ya. Namanya ada goods in transit ya, barang di dalam perjalanan. Ya. Contohnya LG menghitung kepemilikan inventory itu dengan passage of title ya, dengan apa namanya? Aturan peralihan ownership-nya ya. Ini contohnya begini. Kalau supplier itu mengirim barang dengan metode pengirimnya ada FOB shipping point, artinya kalau FOB shipping point itu kurirnya itu dianggap sebagai wakil dari pembeli. Ya. Kalau dianggap sebagai wakil dari pembeli, maka ketika penjual atau supplier mengirimkan barang melalui kurir yang dikirimkan oleh pembeli, maka otomatis itu sudah terjadi passage of title, perpindahan kepemilikan. Sehingga ketika perusahaan itu menjual barang dengan metode FOB shipping point, maka inventory itu sudah tidak masuk lagi ke dalam perhitungan ataupun pencatatan si penjual. Nah, kemarin banyak banget yang salah nih di UTS nih, masih teman-teman pada bingung ya. FOB shipping point ya. Karena kurirnya itu sudah dianggap sebagai dia mewakili pihak pembeli. Karena ongkosnya kan yang bayar pembeli. Ya. Berbeda kalau pakai metode FOB destination. Kurirnya itu ya kurir umum gitu ya, kurir umum ya. Dan itu akan terjadi passage of title ketika si supplier itu mengirimkan barang ke kurir dan kurirnya nyampe ke tempat perusahaan. Ya. Jadi barang itu sudah diterima oleh perusahaan dari kurir. Ya. Itu FOB destination. Nah, ketika dalam perjalanan kalau di FOB destination, maka barang yang dalam perjalanan dari penjual ke pembeli dengan metode FOB destination, maka barang itu masih dicatat sebagai inventory-nya penjual. Ya. Belum diterima oleh pembeli. Ya, bagi pembeli dia nggak bisa mengakui barang dengan metode pengiriman FOB destination karena barangnya masih punyanya si penjual. Nah, ini kemarin banyak salah, sayang sekali teman-teman ya. Padahal tadinya udah ngerti ini haknya sini, tapi kenapa Anda memberikan judgement akhirnya salah, sayang sekali ya. Ya. Mudah-mudahan nggak salah lagi ya Mas Mbak. Jadi antara shipping point dan destination ini perlu benar-benar dipahami karena ini akan muncul terus jadi di akuntansi manapun ya. Saya ulangi ya. Kalau metode pengiriman barang menggunakan FOB shipping point berarti kurirnya atau jasa pengangkut barangnya itu merupakan ataupun bertindak selaku agen pembeli. Sehingga barang itu sudah diakui berpindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Ya. Sebaliknya kalau FOB destination, barang itu tetap menjadi milik penjual sampai barang itu diterima oleh pembeli. Ya. Jadi ketika di jalan belum nyampe ke pembeli, ya barang itu tetap menjadi milik penjual sampai barang diterima di tempat pembeli, di gudangnya pembeli, gitu ya. Oke. Nah, isu menarik juga berkaitan dengan inventory adalah mengenai barang consignment, barang titipan. Ya, ini sering kita lihat ya. Misalkan di yang sederhana di toko-toko sembako, warung sembako di sekitar kita kan ada yang menerima titipan snack-snack ya, gorengan, kue-kue itu kan barang titipan sebenarnya ya. Nah,
bagaimana kita memperlakukan barang titipan? Maka di sini Pak Geso menjelaskan, namanya barang titipan itu tetap dicatat sebagai inventory dari yang menitipkan, dari konsainernya, ya. Jadi misalkan di Indomaret itu ada barang-barang titipan yang dijual kepada kita yang bukan milik Indomaret, maka hakikatnya Indomaret itu tidak bisa mengakui barang titipan itu sebagai persediaan dia, tapi diakui tetap sebagai persediaan yang menitipkan, perusahaan menitipkan barang di Indomaret. Ya. Oke. Jadi di sini nanti kan misalkan si Soebi ini sebagai konsaini dia setuju untuk menerima barang titipan dari Williams ya, maka dia akan memelihara barang itu dari kerusakan-kerusakan ya, kemudian akan menjual ke pihak ketiga. Ketika sudah menjual, maka dia akan menyimpan pendapatannya, kemudian dikurangi penjualan selling commission-nya, kan sudah ada perjanjian kalau kamu bisa menjual sekian dapat komisi sekian, baru sisanya ditransfer ke consignor ya, ke penitip tadi gitu ya. Consign goods tetap menjadi milik yang memiliki barang. Nah, tidak kalah menariknya adalah ketika inventory itu di dalamnya ada klausul sales with repurchase agreements. Bahasanya meskipun perusahaan ini menjual persediaan, tapi ada perjanjian bahwasanya perusahaan bisa membeli lagi barang itu. Wah, ini unik nih ya. Misalkan si Hill ini mentransfer atau menjual inventory ke Chase, ya, dan secara bersamaan simultaneously agrees ya, setuju untuk membeli kembali persediaan at specific price ketika melewati specific period of time. Jadi ini tak jual nih barangmu, tetapi setelah 3 bulan barang itu saya beli lagi ya, gitu, dengan harga tertentu. Maka si pembeli tadi si Chase akan menggunakan inventory itu sebagai jaminan dan meminjam barang tadi untuk apa? Ya, misalkan si Essence itu esensi dari transaksinya adalah bahwa si Hill itu istilahnya seolah-olah membiayai inventory yang dipegang oleh Chase. Ya. Kemudian tetap menahan atau memegang kontrol atas persediaan. Jadi persediaan masih dicatat di pencatatannya si Hill. Meskipun secara fisik sudah ditransfer ke Chase. Ya. Kemudian kadang-kadang seperti ini sering digambarkan sebagai parking transaction, transaksi parkir. Ya. Nah, si Hill ini tetap melaporkan inventory dan liability terkait di dalam pencatatannya. Ini ya parking transaction. Ini nggak kebayang nih kira-kira kalau di Indonesia ini seperti apa ya, barang dijual tapi akan dibeli kembali. Barang itu dijadikan sebagai jaminan. Ya. Oleh perusahaan si Chase tadi menggunakan barang sebagai jaminan. Artinya kalau nggak dijual ya nggak laku ya kamu ambil lagi gitu ya. Nah, kemudian sales with rights of return, ya penjualan dengan hak untuk mengembalikan ya. Beda tadi ya, kalau tadi kan dibeli kembali, kalau ini dikembalikan. Misalkan dia punya perjanjian untuk mengembalikan unsold goods, barang-barang yang tidak terjual, ya. Nah, ini menarik nih perusahaan ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang jual buku nih biasanya ya. Misalkan dia jual buku, tapi ada perjanjian buku-buku yang nggak laku bisa dikembalikan oleh pembelinya, ya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, maka si perusahaan itu akan mencatat pendapatan dari textbook atau buku-buku yang sudah benar-benar terjual. Dan tidak ada harapan buku itu akan dikembalikan oleh pembeli. Itu loh. Jadi kita yakin setelah kita jual ini, buku itu nggak balik lagi. Nah, tingkat keyakinan itu akan mengaruhi berapa revenue yang dicatat oleh si perusahaan ini dalam hal ini, di contoh ini adalah quality publishing. Kemudian adanya refund liability, adanya kewajiban refund itu harus diestimasi untuk memperkirakan berapa buku yang akan dikembalikan oleh pelanggan. Kayak semacam warranty ya kemarin ya. Kemudian aset dari buku yang diestimasi ini yang akan kembali ini akan mengurangi cost of goods sold. Kalau ternyata buku yang tadi diestimasi itu akan kembali, maka dia akan dianggap sebagai pengurang COGS. Ya, jadi perusahaan itu estimasi kira-kira buku yang sudah dijual tadi ada yang kembali lagi nggak? Kalau diperkirakan kembali sekian persen, maka sekian persen itu akan mengurangi COGS gitu ya. Sebaliknya kalau si quality tidak sanggup mengestimasi berapa level of returns yang akan kembali, maka perusahaan itu sebaiknya tidak mencatat revenue sama sekali.
sampai tingkat pengembalian buku itu benar-benar sudah bisa diprediksi. Ya, jadi kalau perusahaan belum bisa memprediksi, bahkan malah belum bisa mencatat semua pendapatannya, ya, karena takutnya nanti balik semua gimana gitu ya. Tapi kalau dia bisa yakin yang balik hanya sekian persen, maka dia bisa mencatat revenue atas buku yang terjual dan diyakini nggak akan di return, ya, diklaim kembalian oleh pembelinya. Tapi kalau dia nggak yakin, lebih baik dia nggak mengakui semua itu sebagai pembelian, sebagai penjualan, ya. Nah, ini berikutnya teman-teman, bagaimana kita memasukkan biaya apa saja yang perlu dicatat atau menjadi aspek pengukuran dari inventory, ya. Itu product cost-nya. Cost yang secara langsung berhubungan dengan atau mengaruhi barang itu ke tempat pembeli atau dikonversi menjadi barang yang siap untuk dijual. Jadi apapun biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang itu nyampe ke pembeli, ya, ataupun barang itu bisa diolah untuk siap jual, itu akan menjadi product cost. Maka cost purchase-nya biasa meliputi purchase price-nya sendiri. Kemudian kalau ada bayar biaya masuk, bayar tax pajak-pajak, ya. Kemudian bayar biaya ongkir, atau ada handling cost yang berkaitan dengan perolehan barang tadi. Ini semuanya masuk ke dalam cost of purchase of inventories. Harga belinya sendiri, biaya masuk pajak-pajaknya, ongkos kirim, dan biaya-biaya dibutuhkan untuk merakit misalkan dia barang-barang itu supaya siap untuk dipakai atau dijual oleh perusahaan. Itu tadi product cost, ya. Kemudian ada istilahnya period cost. Kalau period cost itu biaya-biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan perolehan ataupun produksi barang. Contohnya apa? Kalau period cost ini di sini ada selling expense. Ini tujuannya buat promosi barang, ya. Atau general and administrative expense. Ya, tadi ya buat ngasih gaji petugas administrasi, buat bayar listrik, segala macam itu kan general administrative expense, tidak masuk ke dalam product cost, tapi period cost. Dan ini tidak masuk dalam part of inventory cost. Dia maksudnya ke expense. Ya. Nah, bagaimana treatment dari pembelian inventory kalau ada kebijakan purchase discount? Nah, ini kemarin juga ada keluar di ujian, tapi ada juga yang salah, teman-teman, ya. Oke. Di sini ada dua metode, padahal kemarin di ujian juga keluarin net method, tapi teman-teman banyak yang keliru, ya, sayang sekali, ya. Gross method sama net method. Bedanya apa? Kalau gross method itu dia mencatat nilai pembeliannya itu utuh, tidak dikurangi diskon. Ya. Tapi kalau net method, nilai pembeliannya langsung didiskon, seolah-olah perusahaan itu sudah mengambil jatah purchase diskonnya, ya. Ya, ini kalau dia gross kan pembeli 10.000 ya 10.000. Tapi kalau dia net nanti dikurangi, kan gitu, ya. Ketika dia bayar dalam periode diskon, baru dia ngaku ini accounts payable, purchase diskon pada cash. Jadi purchase diskonnya di kredit menunjukkan dia untung karena bisa membayar utang itu dengan lebih sedikit dari nilai nominalnya. Ya, tadi 10.000 dia cukup 4.000, ya. Kena diskon, ya, dia cukup bayar 3.920. Kalau dibayar di luar periode diskon, maka utuh account payable pada cash sebesar 6.000. Nah, ini gross method seperti ini. Nah, kalau net method itu kita nyatetnya langsung ini dikurangi dengan purchase diskonnya, purchase sama accounts payable, ya. Jadi ketika benar-benar bayar di periode diskon, maka tinggal accounts payable pada 3.920 tuh. Langsung masuk ke sini kan. Nah, tapi kalau ternyata invoice-nya dibayar di luar periode diskon, baru di situ akan mengakui ada kerugian akibat tidak mengambil diskon. Kayak semacam opportunity cost itu, ya. Perusahaan tidak bisa ngambil diskon, ya jadi loss gitu, ya. Purchase discount loss. Account payable pada cash. Ya. Ini, ya, kemarin net method, kenapa banyak yang salah, kemungkinan teman-teman masih bingung di sini, ya. Tapi kalau net method itu nilai purchase-nya sudah dikurangi dengan diskon. Kalau kemudian dibayar di periode diskon, tinggal, ya, account payable pada cash, tidak ada lagi purchase diskonnya di situ karena sudah diakui di awal. Tapi kalau dibayar di luar periode diskon, maka pengurang tadi diskon yang belum sempat diakui akan diakui sebagai kerugian. Ya, di sini ada perhitungannya, ya. 52%, 10.000, 98%, 400. Oke,
Demikian materi pembelajaran AKM 1 untuk sesi 1 ini mengenai klasifikasi inventory, jenis-jenis inventory, metode pencatatan, hingga bagaimana kita menghitung ya inventory itu dari mulai cost of goods, cost of produknya, kemudian cost of goods sold, sampai bagaimana kita bisa membedakan antara product cost dan period cost. Dan bagaimana asumsi daripada aliran-aliran biaya ini ke arah persediaan-persediaan yang nanti akan dijual, nah, nanti akan dipaparkan di video saya berikutnya. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat nanti ya videonya langsung di kelas, video yang kedua. Oke, demikian sahabat muda akuntansi, silakan buka buku Pak Geso, kemudian siap-siap membuka soal-soal latihan sesuai yang ada di RPS. Salam sehat selalu dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.